Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom jemaat Tuhan yang ada di GBI Sumbersari Bandung, puji Tuhan. Hari ini saya mengucap syukur dan bersyukur sekali kepada Tuhan karena dipercayakan kembali untuk menjadi saluran berkat buat setiap umat Tuhan yang ada di GBI Sumbersari Bandung. Dan terima kasih buat tambahnya Bapak Gembala, Pendeta Hussein dan istri dan keluarga, bahkan setiap pengurus gereja Tuhan, sehingga saya kembali dipercayakan untuk secara khusus menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam hari yang spesial ini.
Kita merayakan kematian Yesus Kristus. Saudara dikasih dalam Tuhan, betul Yesus Kristus Tuhan kita mati, tapi kita percaya Dia bukan hanya mati, di hari ketiga Dia akan bangkit dan membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atasnya. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari saya ajak setiap kita untuk berdoa. Kita minta tuntunan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Maka kami kembali diberikan kesempatan di hari spesial ini Tuhan. Kami boleh merayakan kematian-Mu, menebus setiap dosa kami, menyelamatkan kami, pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang membuktikan kami berharga di pemandangan mata Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Tuntun kami sehingga melalui pemberitaan firman secara khusus dalam ibadah Jumat Agung yang berbahagia ini, kami umat-Mu diteguhkan, kami umat-Mu dikuatkan. Bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami mau dengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus di hari yang berbahagia, di hari spesial ibadah Jumat Agung, saya mau angkat satu topik buat setiap kita, hidup yang diperdamaikan. Karena melalui kematian Yesus di atas kayu salib kita diperdamaikan, iya kan? Kita orang-orang berdosa, kita orang-orang yang dikutuki, kita orang-orang yang tidak layak, kita diangkat menjadi anaknya, kita dimuliakan, kita dibentuk, kita dilayakkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Makanya Alkitab jelas katakan engkau berharga dan mulia. Kenapa? Karena Yesus Kristus mati buat saudara dan saya. Mungkin bagi orang-orang yang tidak mengenal Yesus berkata, masalahnya orang Kristen mati. Kalau dia Allah, dia nggak mungkin mati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya. Karena kita percaya maka kita beriman. Kematiannya kita mengerti, membuat kita hidup dalam kepastian. Kematian yang membuat kita mengerti bahwa hidup kita adalah hidup yang berpengharapan. Dan kematian Yesus Kristus membuat kita mengerti kita berharga sehingga Dia mau mati buat kita, menebus setiap dosa kita, menyelamatkan kita dari maut yang mencekam hidup kita. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, mari coba kita perhatikan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayat 8 sampai dengan ayat 11. Saudara bisa perhatikan di sana ya. Kita lihat sama-sama Roma 5 ayat 8 sampai dengan 11. Firman Tuhan bilang begini. Akan tetapi, perhatikan saudara, perhatikan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ingat, berarti kematian Yesus Kristus adalah inisiatifnya Allah, iya kan? Dia tahu bahwa kita sedang bergerak menuju kepada kebinasaan. Allah tahu kita sedang hidup dalam dosa-dosa kita dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita butuh juru selamat, kita butuh penolong. Allah yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, haleluya, melainkan hidup yang kekal. Amin. Kita nggak bisa membuat jalan pintas ke sorga, saudara. Kita nggak bisa. Walaupun ada beberapa orang bilang ya udah buat jalan pintas ke sorga dengan mati bunuh diri, tapi mengorbankan banyak orang, justru membawa orang-orang masuk ke dalam lubang maut. Wow. Karena itu kita percaya kita hidup bukan karena diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Kita hidup diselamatkan bukan karena apa yang kita bisa kerjakan. No, kita hidup diselamatkan oleh karena Yesus Kristus Tuhan sudah mati buat kita, berkorban buat kita. Kenapa? Karena Allah tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia butuh penolong, dia butuh juru selamat. Makanya Alkitab jelas catat dalam Roma 5 ayat 8 yang kita baca ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ingat, Allahnya orang Kristen adalah Allah yang penuh kasih. Amin saudara. Allahnya orang Kristen adalah Allah yang menunjukkan kasih. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dengan kata lain saudara dan saya, kalau kita ngaku anak-anak orang Kristen, anak-anak Allah, maka bisa dilihat dari perbuatan. Kasih-Nya terlihat. Amin. Kita jelas katakan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati buat kita karena Allah mengasihi kita.
Sama-sama katakan sama saya, Allah mengasihi saya. Amin. Yes. Karena Allah mengasihi kita, maka Dia mengaruniakan Yesus Kristus anak yang tunggal, supaya yang kita beroleh kasih karunia, kita beroleh keselamatan. Perhatikan ayat selanjutnya, ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ingat, kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Kita adalah orang-orang yang ditebus. Karena Allah tahu kita berdosa dan Dia mengasihi kita, ciptaannya yang segambar. Maka Dia mengaruniakan Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Dialah jalan, Dialah kebenaran, Dialah hidup. Jadi inisiatifnya Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu Alkitab katakan lebih-lebih ketika kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Jadi status kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh Allah. Dibenarkan bukan karena pembenaran kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, namun karena kematian Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Alkitab bilang apa? Ketika kita masih bersatu diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Wow, jaminannya jelas. Pasti akan diselamatkan. Bukan karena kita. Bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena amal ibadah kita. Bukan. Tapi karena Yesus sudah mati menebus dosa-dosa setiap kita. Setiap kita yang percaya. Kita jelas katakan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia, oleh Yesus kita telah menerima pendamaian itu. Jadi jelas saudara, kita adalah orang-orang yang hidup sudah diperdamaikan dengan Allah. Melalui apa? Kematian Yesus Kristus. Allah tahu kita manusia ini penuh dengan kelemahan. Allah tahu kita manusia ini penuh dengan kekurangan. Allah tahu kita manusia sedang bergerak menuju neraka, hancur, tapi Dia penuh dengan belas kasihan, menyelamatkan setiap kita. Itu Allahnya orang Kristen, bos. Iya kan? Penuh dengan kasih. Inisiatifnya menyelamatkan. Kenapa? Karena Allah kita tahu kita bergerak menuju pada jurang kebinasaan. Itu sebabnya Dia mengutus anaknya Yesus Kristus supaya Dia mati buat saudara dan saya. Karena kasih dan ketegasan Allah. Kasih-Nya mengasihi setiap jiwa-jiwa yang jauh darinya. Tapi ketegasannya harus menghukum karena dosa yang sudah kita buat. Dan kasih dan ketegasan ini dipersatukan dalam satu pribadi yang bernama Yesus. Dia mengasihi saudara dan saya. Tapi Dia juga Allah yang harus menghukum saudara dan saya akan setiap apa yang kita perbuat. Tapi dengan kematiannya Yesus, itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi. Dia juga Allah yang tetap menjalankan penghukumannya. Dan penghukuman itu ditimpakan kepada Yesus di atas kayu salib. Kita cukup menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sederhana saudara. Maka jelas Yesus bilang tidak ada nama lain. Alkitab bilang tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, jaminannya jelas. Nah, coba saudara perhatikan ya. Kolose pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat 23. Kolose pasal yang pertama ayat 21 sampai 23 bilang begini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, yang memusuhi dalam hatinya dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang perhatikan diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi jelas saudara, Kristus Yesus mendamaikan saudara dan saya kepada Allah. Dia menjadi pendamai itu. Dia menjadi jalan itu, saudara dikasih dalam Tuhan. Sehingga akhirnya
Kita mengerti kematiannya bukan menunjukkan bahwa Yesus lemah. Kematiannya bukan menunjukkan Yesus tidak berkuasa. Namun kematian membuktikan bahwa kita punya Allah. Yang pertama, yang mengasihi. Yang kedua, kita punya Allah. Allah yang berkuasa atas maut. Yang ketiga, kita memiliki Allah. Allah yang mau membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya setiap tahun kita merayakan ibadah Jumat Agung. Kenapa? Ini kematian Yesus yang membuat kita berharga. Dia yang angkat kita dari lubang dosa. Dia yang angkat kita dari lumpur kegelapan. Dikuduskannya kita, dilayakannya. Makanya Alkitab jelas katakan selanjutnya. Sekarang diperdamaikan dalam tubuh Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan saudara dan saya. Ayat 22. Supaya kamu saudara dan saya kudus. Dan tak bercelah. Dan tak bercacat di hadapannya. Jadi yang Allah lihat bukanlah saudara dan saya lagi, tapi pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya atas kayu salib Yesus nggak bilang begini, waduh mati gua. No, Yesus bilang sudah selesai. Itulah tujuan kedatangan Yesus. Amin. Itu tujuan kedatangan Yesus. Mati buat saudara dan saya. Kenapa? Karena dia Allah mau mendamaikan saudara dan saya. Untuk hidup dalam kedamaian. Wow. Saudara, tidak ada kedamaian yang didapat di luar Yesus. Tidak ada kedamaian dapat di luar Yesus. Engkau bisa cari kedamaian melalui minum mabuk. Engkau bisa cari kedamaian melalui uang banyak dengan hasil korupsi. Engkau bisa cari kedamaian dengan hal-hal dunia, tapi sifatnya sementara, bos. Kedamaian sejati yang kau dapatkan di Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah pendamai. Dia yang mendamaikan kita dengan Allah. Amin, saudara. Nah, perhatikan ayat selanjutnya. Kolose pasal pertama ayat 23. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Yang telah dikabarkan di dalam seluruh alam bawah langit. Yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jadi, jelas Alkitab mengingatkan kepada saudara dan saya hari ini dalam peristiwa kematian Yesus. Bahwa kita hari ini sudah diperdamaikan dengan Allah. Iya kan? Bukan karena perbuatan baik. Berulang-ulang saya katakan, Alkitab mencatat bukan karena perbuatan baik. Bukan karena kuat gagah kita. Bukan karena amal ibadah kita. Tapi karena kasih karunia. Sama-sama bilang sama saya diselamatkan. Sama-sama bilang sama saya diselamatkan. Karena kasih karunia. Amin. Kematian Yesus Kristus, pengorbanannya, karena harus ada penumpahan darah. Harus ada pengorbanan darah. Dan darah itu darah anak domba Allah. Wow, dahsyat saudara. Karena itu saya mau mengingatkan buat setiap kita bahwa kematian Kristus tidak membuktikan Allah orang Kristen lemah. No. Walaupun kita tahu bersama bahwa kita sering wah, orang Kristen mati, selamatin dong dirinya, ya kan, masa mati di atas kayu salib. Hey, come on saudara. Yesus Kristus Allah kita mati, saudara, dikasih dalam Tuhan, bukan untuk iseng-iseng berhadiah. Dia bukan cuma sekedar menunjukkan, wah saya ini lemah, no, sudah dikasih dalam Tuhan. Dia Allah yang berkuasa. Justru dengan demikian dia menebus saudara dan saya. Wah, ini yang perlu kita ngerti. Kematian membuktikan bahwa dia berkuasa atas kematian. Maka Alkitab mencatat dia menyerahkan nyawanya. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa mengambil nyawanya, dialah Allah. Tidak ada yang bisa mengambil nyawanya karena dia yang memutuskan, saya menyerahkan nyawa saya, maka aku menyerahkan nyawaku. Haleluya. Allah kita membuktikan dalam kematian Kristus dia bukan Allah yang lemah. Justru dia Allah berkuasa. Yang pertama, dia berkuasa karena dia membuktikan bahwa dia mengasihi saudara dan saya. Dengan kematiannya dia membuktikan bahwa kita, orang manusia yang percaya kepadanya, tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan mengalami hidup yang kekal. Kenapa? Karena segala dosa-dosa kita sudah ditimpakan kepada kematian Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa dibuatnya menjadi berdosa. Karena apa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Amin, saudara.
Yesus Kristus mati buat saudara dan saya agar kita diperdamaikan dengan Allah yang pertama. Yesus Kristus mati buat saudara dan saya agar kita menerima hidup kekal, bukan kematian kekal. Ini tujuannya. Ini tujuannya. Dan yang ketiga, Yesus Kristus mati buat saudara dan saya agar kita hidup dalam kuasa dan kemuliaan Allah. Kita bukan lagi orang-orang yang bermusuhan dengan Allah, tapi kita adalah orang-orang yang hidup diperdamaikan dengan Allah. Karena kita adalah orang-orang yang hidup sudah diperdamaikan dengan Allah, maka yang pertama saya catat, saudara dikasih dalam Tuhan, jadilah pembawa-pembawa damai bagi sesama. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya mau jadi pembawa damai. Sama-sama bilang sama saya, istri-istri, suami-suami, saya mau jadi pembawa damai. Amin, saudara. Yesus Kristus sudah mencontohkan buat setiap kita. Kita harus menjadi pembawa damai. Kenapa? Karena dia sudah perdamaikan kita dengan Allah. Karena itu sebagai anak-anaknya yang sudah diperdamaikan, harusnya kita menjadi pembawa damai. Karena orang bisa berdamai dengan sesama ketika dia sudah selesai berdamai dengan dirinya. Ini penting. Kenapa ada orang yang bentar-bentar ribut, bentar-bentar cari masalah, bentar-bentar ngomongin orang, bentar-bentar cari keributan, buat pancing suasana menjadi tidak enak, tidak damai. Kenapa? Karena belum berdamai dengan dirinya, apalagi berdamai dengan Allah. Tapi kita mengerti kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita mengerti kita adalah orang-orang yang mengerti bahwa pendamaian itu karena Yesus Kristus sudah mendamaikan saya dengan kematiannya untuk menebus dosa-dosa dan hidup saya. Maka saya harus menjadi pembawa-pembawa damai. Dimanapun Tuhan tempatkan saudara, jadilah pembawa damai. Engkau sebagai ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang suka membawa damai. Engkau istri-istri, engkau suami-suami, jadilah pembawa damai di tengah-tengah rumah tanggamu. Jangan bentar-bentar nyari ribut. Gak ada masalah dibuat masalah. Ada masalah kecil dibesar-besarkan. Meledak saudaraku. Ini bahaya. Gampang kok cara ngeceknya apakah kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Kita mengerti karena kita sudah berdamaikan dengan Allah. Maka kita harus menjadi pembawa-pembawa damai. Makanya Rasul Paulus bilang begini dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Ya kan? Allah, perhatikan saudara, 2 Korintus 5 ayat 19. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Ya, jadi Allah mendamaikan dirinya, inisiatif Allah karena Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi saudara dan saya, ciptaannya, karena itu Kristus ada untuk mendamaikan saudara dan saya kepada Allah. Dunia ini diperdamaikan dengan Allah oleh Kristus dengan tidak menghitung perlanggaran mereka, dengan tidak menghitung dosa-dosa mereka, dengan tidak menghitung apa yang sudah mereka pernah buat, tapi karena kematian Yesus. Makanya jelas kita hidup cuma karena kasih karunia kok. Orang yang hidup karena kasih karunia nggak usah sombong lah, iya kan? Kita diselamatkan oleh karena anugerahnya, nggak usah sombong lah. Ya kan, kita ini orang-orang yang sebenarnya nggak layak menerima apa yang kita terima saat ini, tapi diberikannya karena kasih. Karena itu kita mengerti sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Ayo jadi pembawa-pembawa damai. Paulus bilang, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, saudara dan saya adalah orang-orang yang dipercayakan untuk membawa berita pendamaian. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya adalah pembawa berita kedamaian. Amin, saudara. Sama-sama bilang sama saya adalah pembawa berita kedamaian. Jadikan itu, lakukan itu di tengah-tengah rumah tanggamu, lakukan itu di tengah-tengah keluargamu, lakukan itu di tengah-tengah tempat engkau bekerja, bahkan tempat engkau melayani. Maka orang dapat melihat Kristus dalam kehidupanmu. Yang kedua saya pelajari, kematian Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Karena itu sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, maka yang pertama, jadilah pembawa damai bagi sesama dimanapun Tuhan tempatkan kau berada. Dan yang kedua, jangan lagi berseteru dengan Allah. Karena kita sudah diperdamaikan, saudara. Amin. Kita sudah diperdamaikan. Karena itu jangan lagi berseteru. Jangan lagi buat gap antara kita dengan Allah. Bagaimana seseorang bisa berseteru dengan Allah? Perhatikan, Paulus juga bilang dalam Roma 8 ayat 7 dan 8. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Perhatikan.
Jadi kita yang orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh kematian Yesus Kristus, sudah dikasih dalam Tuhan, bisa kembali berseteru dengan Allah ketika kita hidup dalam keinginan daging. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi jelas, kita sudah diperdamaikan, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus Kristus. Tapi ketika engkau hidup lagi dan menuruti keinginan-keinginan dagingmu, maka sejatinya engkau sudah menjadi seteru Allah kembali. Halo? Iya dong, dipertanyakan. Atau jangan-jangan kita belum benar-benar diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus. Karena sejatinya orang yang sudah berdamai, maka dia akan hidup berdamai. Ciri-cirinya sederhana kok. Dia akan terus beribadah. Dia akan terus mencari Tuhan. Dia akan hidup dalam pengucapan syukur. Bukan justru dengan hidup dalam kedagingan. Rasul Paulus jelas bilang, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Apa sih keinginan daging? Nah, perhatikan Galatia 5 ayat 19-21. Kita sudah pada tahu ya kan. Perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Wow. Cek, saudara. Kita bisa lihat, ada nggak ya di sini kira-kira ya kan? Kita bisa lihat nih. Oh, saya masih yang mana ya? Sehingga akhirnya kita mengetahui jangan sampai saya kembali lagi berseteru dengan Allah. Saya adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh kematian Yesus. Karena saya sudah diperdamaikan dengan kematian Yesus, maka saya tidak lagi mau berseteru dengan Allah. Karena saya tahu saya hidup karena dikasihi Tuhan. Saya hidup karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan baik saya, tapi karena kasih kematian Yesus Kristus mau mengasihi saya. Karena Allah begitu mengasihi saya dan saudara. Itu yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Amin saudara. Jadi yang kedua, jangan sampai kita orang-orang yang sudah diperdamaikan kembali berseteru dengan Allah. Melalui apa? Keinginan-keinginan daging. Betul kita masih tinggal di dunia. Betul kita masih tinggal dalam tubuh jasmani. Tapi jangan sampai tubuh jasmani ini menguasai tubuh roh. Kita adalah manusia-manusia roh yang memiliki daging. Bukan manusia-manusia daging yang memiliki roh. Ingat saudara. Saudara dan saya adalah manusia roh. Sama-sama bilang sama saya manusia roh. Karena itu beri makan roh kita dengan firman. Beri makan roh kita dengan pujian penyembahan kepada Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir. Kematian Kristus memperdamaikan saudara dan saya. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, maka yang pertama, jadilah pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kau berada. Dan yang kedua, jangan lagi berseteru dengan Allah. Kita tahu kapan kita berseteru dengan Allah? Ketika kita mulai timbul keinginan-keinginan daging. Dan keinginan-keinginan daging sudah nyata akan melahirkan perseteruan dengan Allah. Apa itu keinginan daging? Saudara bisa baca dalam Galatia 5 ayat 19-21 ya. Ayat yang ketiga saudara. Kematian Kristus memperdamaikan kita. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, maka hiduplah beribadah kepada Allah. Ciri-cirinya sederhana. Engkau datang beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita mengerti kita adalah orang-orang yang berhutang. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah. Karena bukan perbuatan baik kita. Kita diselamatkan. Yesus Kristus mati buat saudara dan saya. Karena kedamaian itu adalah inisiatifnya Allah untuk mendamaikan dirinya dengan dunia, mendamaikan dirinya dengan saudara dan saya. Karena kita adalah orang-orang yang berhutang, maka kita harus memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita cuma bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau, itu yang saya mau kerjakan dalam hidup saya. Saudara kalau punya utang besar dengan seseorang, apa yang saudara lakukan? Tentu saudara akan berusaha menyenangkan orang yang saudara punya utang. Apalagi saudara tahu utangnya nggak bisa dibayar. Apalagi saudara tahu utangnya nggak mungkin saudara bisa lunaskan. Apa yang saudara bilang? Apapun yang orang itu suruh pasti saudara akan lakukan, saya percaya. Kenapa? Karena untuk melunasi utang saudara. Yesus nggak minta apa-apa kok saudara. Yesus cuma bilang, muliakan aku dengan tubuhmu. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita sebagai orang-orang yang berhutang mengerti betul melayani Tuhan adalah kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena kita diberikan kesempatan untuk melayani pribadi yang sudah mati buat kita.
Bukan dengan sombong kita berkata, oke deh saya bantu gereja, oke deh saya tolong gereja. No, kita bukan bantu gereja, kita bukan tolong gereja. Kita yang sudah dibantu, ditolong oleh Tuhan, saudara. Amin. Karena kita mengerti, kita diselamatkan kok. Kita ini orang-orang berhutang. Karena sebagai orang-orang berhutang kita mesti sadar, Tuhan apa yang bisa saya buat untuk membalas kebaikan Tuhan. Jadi saksi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur. Tolong orang lain. Dengan demikian kau melakukan dan memenuhi hukum Kristus, Alkitab bilang. Ingat selalu kemanapun saudara melangkah, saya adalah orang-orang yang berhutang kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan, tidak bisa kita balas. Karena dia sudah mati buat setiap kita. Karena itu di ibadah Jumat Agung yang berbahagia ini, saya mengajak setiap jemaat Tuhan yang ada di GBI Sumbersari. Mari. Kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Jadilah pribadi-pribadi yang selalu membawa damai dimanapun engkau berada. Jadilah pribadi-pribadi yang mengerti. Jangan sampai kita berseteru lagi dengan Allah dengan keinginan-keinginan daging yang berhasrat timbul dalam hidup dan hati kita. Dan pada akhirnya kita cuma bilang, Tuhan saya percaya saya adalah orang-orang yang berhutang, yang tidak pernah bisa membalas apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup saya. Karena itu pakai saya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, di ibadah yang spesial ini, di hari Jumat Agung ini, kami mengucap syukur. Karena Yesus Kristus mati buat kami. Dengan kematian-Mu kami diselamatkan. Dengan kematian-Mu kami ditebus. Dengan kematian-Mu kami diperdamaikan. Kami yang orang-orang yang harusnya dihukum oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Kami orang-orang yang harusnya mengalami kematian kekal. Tapi kami diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Bapa materaikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami mengerti kematian Engkau membuat kami hidup diselamatkan. Kematian-Mu membuat kami hidup mengerti bahwa kami ada oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan kematian-Mu membuat kami mengerti kami adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Karena itu kami harus membawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Kami tidak lagi mau menjadi berseteru dengan Allah. Karena dengan keinginan-keinginan daging kami, dengan hasrat-hasrat liar kami mulai berseteru kembali dengan Allah. Oh ampuni kami ya Tuhan. Bahkan biarlah hidup kami menyadari selalu kami adalah orang-orang yang berhutang kepada Allah. Tidak pernah bisa kami membalas apa yang Tuhan Yesus sudah buat dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba ucapkan berkat buat umat-Mu yang hari ini mengikuti ibadah dalam ibadah Jumat Agung di gereja Tuhan GBI Sumbersari. Tuhan jamah setiap kami. Tuhan lawat setiap kami sehingga akhirnya hidup kami semakin hari semakin dipulihkan. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, saudara.
it's free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Puji Tuhan, di akhir ibadah Jumat Agung kita pada hari ini, mari sama-sama kita mengucap syukur pada Tuhan. Bapa, terima kasih kalau kami sudah diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Tuhan di atas kayu salib. Kami boleh memiliki surga di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami boleh menjadi orang-orang diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kami menjadi satu kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan karena ada Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, beri kepada kami terus kekuatan untuk kami berani melangkah di dalam kehidupan ini, Tuhan, membawa kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Kami percaya kami punya Allah yang ajaib, kami punya Allah yang bangkit dari kematian, dan oleh karena itu kami juga punya pengharapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk ibadah pada hari ini, untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan selama ini di dalam kehidupan kami, kuasa Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kami, dan kasih setia Tuhan yang ajaib di dalam setiap langkah hidup kami, baik untuk saat ini maupun untuk masa depan kehidupan kami. Engkau Allah yang menjamah hidup kami, Engkau Allah yang memberi kepada kami terus kekuatan yang baru di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk firman Tuhan, kuasa Allah boleh nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan juga pertolongan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.